Ancelotti masih raja Liga Champions. Pep Guardiola pilih sadar diri. Pelatih Man City Pep Guardiola memilih sadar diri karena Carlo Ancelotti masih menjadi raja Liga Champions. Bagi Pep Guardiola, Carlo Ancelotti masih akan menjadi raja Liga Champions di masa depan. Pep Guardiola saat ini sudah memenangi 3 trofi Liga Champions sebagai pelatih. 2 trofi pertama didapat sang pelatih kala masih menukangi Barcelona. Gagal mengulang prestasi bersama Bayern Munchen, Guardiola mencoba peruntungan bersama Man City. Penantian bersama Man City ternyata membutuhkan waktu hingga 6 tahun. Pep Guardiola baru bisa mempersembahkan trofi impian klub pada musim 2022-2023. Koleksi 3 gelar Liga Champions membuat Guardiola meraih status spesial. Ia tergabung bersama pelatih legendaris seperti Bob Paisley dan Zinedine Zidane dengan jumlah trofi yang sama. Namun, rekor terbanyak soal koleksi trofi Liga Champions masih dipegang oleh Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia tersebut mengoleksi 4 trofi yang ia menangkan bersama AC Milan dan Real Madrid. Mengingat Pep Guardiola masih aktif melatih, rekor tersebut masih bisa ia lampaui. Meski pelatih asal Catalunya sendiri justru memilih berpikir realistis soal hal ini. Saya tidak bisa mengalahkan Ancelotti, karena saat menjadi pemain, saya hanya menang sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkan Ancelotti soal trofi Liga Champions. Kerjasama Julian Alvarez Erling Haaland terbukti jadi serangan hebat lagi dari Manchester City. Musim ini bagaimanapun Alvarez tampil sebagai starter dan menyelesaikan setiap pertandingan sejauh ini, memimpin lini depan bersama Haaland. Dalam kemenangan 5-1 atas Fulham sebelum jeda internasional, Haaland mencetak 3 gol dan memberikan 1 assist, sementara Alvarez menyumbangkan 1 gol. Dari 11 gol City sejauh ini, pemain asal Argentina itu telah mencetak 2 gol dan memberi 2 assist, keduanya untuk Haaland. Pemain asal Norwegia itu telah mencetak 6 gol dan memberikan 1 assist untuk Alvarez. Ini masih terlalu dini dan jangan pernah meremehkan kemampuan Guardiola untuk merevolusi susunan pemain favoritnya di pertengahan musim. Namun untuk saat ini mereka terlihat sebagai pasangan yang ideal, setidaknya dalam hal statistik. Meskipun begitu, tidak boleh dilupakan bahwa kemenangan atas Fulham masih jauh dari sebuah penampilan yang sempurna dari City. Joan Malilo yang menggantikan Guardiola di bangku cadangan saat Guardiola sedang dalam masa pemulihan dari operasi punggung, menjelaskan bahwa penampilan tersebut kurang mengalir dan bahwa City tidak segar dengan bola. Dan ia harus mendorong Haaland untuk tetap positif di babak pertama. Pertandingan seperti ini tidak mudah bagi siapapun, tapi untuk pemain nomor 9 dengan karakteristik seperti ini lebih sulit lagi karena sulit untuk menemukan momen yang tepat untuk terhubung dengan pemain lain. Faktanya, pada saat jeda saya mengatakan kepadanya bahwa jenis permainan seperti ini tidak mudah bagi seorang penyerang dengan karakteristik seperti Anda. Namun, Anda dapat memiliki permainan yang buruk dan tetap membantu dengan gol-gol. Karakteristik mereka membuat mereka lebih banyak mendorong ke arah gawang lawan daripada berkontribusi pada permainan itu sendiri. Jadi, jika tim tidak memberikan jumlah umpan yang kami butuhkan untuk mendekati mereka, maka hal itu akan semakin menyulitkan mereka. Julian tidak malu untuk terus menyerang. Ia selalu siap, begitu juga dengan Erling. Jadi saya pikir secara keseluruhan karakteristik dari penampilan ini sendiri sangat mempengaruhi tipe pemain ini. Reaksi Guardiola saat Ederson pamer skill tipu-tipu di laga Man City versus Red Star Belgrade. Pep Guardiola dibikin jantungan dengan aksi Ederson dalam laga Manchester City versus Red Star Belgrade, Rabu 20 September 2023. Laga yang dimainkan di Etihad Stadium itu memang dimenangkan Manchester City dengan skor 3-1. Julian Alvarez menjadi bintang dalam laga itu dengan 2 golnya di menit 47 dan 60. Sementara 1 gol lain dicetak oleh Rodri di menit 73. Hanya saja memang di babak kedua Man City membuat perbedaan dengan jajaran pemain berkualitas yang mereka miliki, sehingga bisa comeback. Red Star Belgrade sebenarnya mampu memberi perlawanan berarti. Bahkan mereka sempat unggul terlebih dahulu 1-0 hingga babak pertama berkat gol dari Osman Bukhari di menit 45.
Di pertengahan laga, Pep Guardiola sempat dibikin ketar-ketir dengan aksi kipernya yang pamer skill di hadapan pemain Real Belgrade. Saat itu kedudukan 1-1 di menit 50, setelah Julian Alvarez berhasil menyamakan kedudukan bagi Man City. Pep tampak tidak senang ketika dia melihat kiper asal Brasil itu melakukan tindakan beresiko di bawah tekanan penyerang lawan di areanya sendiri. Momen itu terjadi ketika Real Belgrade hendak melakukan serangan balik ke gawang Man City. Ederson yang membaca situasi itu kemudian maju untuk menggagalkan upaya itu. Kiper 30 tahun itu sukses mendapatkan bola, namun ia tak langsung membuang bola itu dengan sapuan bersih. Ia merebut bola dengan cara yang tidak biasa untuk seorang kiper. Ederson berani mengambil resiko dengan mengecoh pemain lawan dengan pergerakan dua kakinya. Penyerang Real Belgrade, Cherif Diaye pun terkecoh dengan aksi Ederson ini. Aksi Ederson ini membuat Guardiola shock. Ia bereaksi dengan menutup matanya dengan tangan. Meskipun Guardiola dikenal karena mendorong para pemainnya untuk mengambil resiko dalam penguasaan bola, namun aksi Ederson ini benar-benar membuat Pep ketar-ketir. Kyle Walker bahas momen ia dicadangkan di final Liga Champions. Bek sayap Manchester City, Kyle Walker, membahas terkait momen di mana ia dicadangkan pada final Liga Champions musim lalu. Apa katanya? Spekulasi terkait masa depan Kyle Walker di Manchester City sempat menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan di sepanjang jendela transfer musim panas tahun ini. Pasalnya, sang pemain santer dikabarkan menjadi target utama Bayern Munich. Terlebih Walker dikabarkan kecewa dengan keputusan Pep Guardiola yang mencadangkannya di final Liga Champions musim lalu. Belakangan, Walker menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Walker mengaku tak mempermasalahkan hal itu karena apa yang dilakukan oleh Pep Guardiola berdasarkan pertimbangan taktik semata. Itu bukan keputusan saya, itu tergantung pada manajer dan bagaimana kami bermain pada saat itu. Dia bisa saja memilih 16 pemain, tapi dia hanya bisa memilih 11 pemain. Sangat disayangkan saya tidak termasuk salah satunya yang menjadi starter. Sepak bola bukanlah olahraga tunggal. Saya memikirkan tim, saya berbicara di hadapan tim, semoga saja itu berhasil. Kami menyelesaikan pekerjaan dan meraih trofi. Dia memanggil saya pada malam sebelumnya, itulah hubungan yang kami miliki. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jika saya mengetahuinya di pagi hari, pasti akan sangat berat. Saya tidur pulas dan kemudian keesokan harinya saya memberikan motivasi. Jika dia melakukannya pada hari pertandingan, saya pasti akan kecewa. Alasannya adalah karena dia memasang 11 pemain untuk memenangkan pertandingan. Dia merasa bahwa itulah tim yang harus menang.